Halo, teman-teman. Hari ini kita akan membahas 10 negara paling berbahaya di dunia. Siap-siap untuk perjalanan menegangkan ke tempat-tempat paling berisiko di planet ini. Di video ini, kita akan melihat langsung keadaan negara-negara yang hancur akibat perang, konflik internal, dan terorisme. Kita juga akan memahami bagaimana situasi ini memengaruhi kehidupan masyarakat dan tantangan yang mereka hadapi setiap hari. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kasih like di video ini untuk dukung kita dan subscribe channel ini, agar tinggalan petualangan kita selanjutnya. Play! Afghanistan adalah salah satu negara yang paling menderita akibat perang dan konflik di dunia. Selama beberapa dekade, penduduknya hidup di tengah kekerasan dan ketidakstabilan. Bayangkan sekolah, rumah sakit, dan rumah hancur oleh bom. Banyak keluarga harus mengungsi dari rumah mereka untuk mencari tempat aman. Kurangnya keamanan dan infrastruktur dasar membuat kehidupan di Afghanistan sangat sulit. Orang-orang hidup dalam ketakutan terus-menerus akan serangan teroris, penculikan, dan berbagai jenis kekerasan lainnya. Sangat memilukan mengetahui anak-anak tumbuh di lingkungan yang tidak aman ini, tanpa akses ke pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Suriah adalah negara lain yang menghadapi perang saudara yang mengerikan selama bertahun-tahun. Konflik yang dimulai pada tahun 2012 telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka. Kehadiran kelompok teroris seperti ISIS semakin meningkatkan bahaya di wilayah tersebut. Serangan terhadap warga sipil, penculikan, dan eksekusi sering terjadi. Penduduk Suriah sangat membutuhkan perdamaian. Banyak keluarga kehilangan semua yang mereka miliki, dan hidup dalam kondisi yang memprihatinkan di kamp-kamp pengungsi. Sangat penting bagi komunitas internasional untuk bersatu mencari solusi damai untuk konflik ini, dan membantu rakyat Suriah membangun kembali kehidupan mereka. Sudan Selatan adalah negara yang relatif baru, yang memperoleh kemerdekaannya pada tahun 2011. Namun, kebahagiaan kemerdekaan tidak berlangsung lama. Pada tahun 2012, konflik etnis dan politik menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara baru. Ribuan orang terbunuh dan jutaan orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Situasi di Sudan Selatan sangat kritis. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan digunakan sebagai senjata perang. Kelaparan dan penyakit menyebar dengan cepat, menewaskan ribuan orang, terutama anak-anak. Komunitas internasional perlu bertindak cepat untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Sudan Selatan dan mendesak para pemimpin negara untuk menemukan solusi damai bagi konflik tersebut. Bab 4. Yaman, Perang dan Intervensi Asing. Yaman menghadapi salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Perang saudara yang menghancurkan, yang dimulai pada tahun 2016, telah mengubah negara itu menjadi medan perang. Campur tangan negara-negara asing, seperti Arab Saudi, semakin memperburuk situasi. Serangan udara tanpa pandang bulu telah menewaskan ribuan warga sipil dan menghancurkan infrastruktur penting, seperti rumah sakit dan sekolah. Penduduk Yaman menderita kelaparan, kekurangan air bersih, dan penyebaran penyakit. Jutaan orang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Komunitas internasional perlu mendesak diakhirinya perang di Yaman, dan menjamin akses penduduk terhadap bantuan kemanusiaan. Bab 5. Irak, Terorisme dan Ketidakstabilan Politik. Irak adalah negara yang terus-menerus hidup dalam ketidakstabilan sejak invasi Amerika pada tahun 2003. Kehadiran kelompok-kelompok teroris seperti ISIS dan kekerasan sektarian menyebabkan ketakutan dan ketidakamanan di kalangan penduduk. Bom bunuh diri, penculikan dan pembunuhan sering terjadi di berbagai wilayah negara. Penduduk hidup dalam kewaspadaan yang konstan, takut menjadi korban kekerasan. Ketidakstabilan politik dan korupsi juga berkontribusi pada situasi berbahaya di Irak. Kurangnya layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, meningkatkan kerentanan penduduk. Pemerintah Irak, dengan dukungan komunitas internasional, perlu memerangi terorisme, mendorong rekonsiliasi nasional, dan berinvestasi dalam pembangunan kembali negara. Bab 6. Somalia, tanpa pemerintahan dan dikuasai oleh milisi. Somalia adalah negara yang hidup tanpa pemerintahan pusat yang kuat selama beberapa dekade. Berbagai milisi bersenjata menguasai berbagai wilayah, menyebarkan kekerasan dan ketakutan.
warga sipil adalah korban utama kekerasan. Serangan terhadap desa, penjarahan dan pemerkosaan sering terjadi. Kurangnya keamanan menghambat pembangunan negara dan memperburuk kemiskinan. Somalia juga menderita bencana alam, seperti kekeringan dan banjir, yang semakin memperburuk situasi kemanusiaan. Kelaparan dan kekurangan gizi menimpa ribuan orang, terutama anak-anak. Komunitas internasional perlu mendukung upaya untuk memperkuat pemerintah Somalia, melucuti milisi, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk. Bab 7, Republik Afrika Tengah, siklus kekerasan tanpa akhir. Republik Afrika Tengah telah terperosok dalam siklus kekerasan dan ketidakstabilan selama bertahun-tahun. Kelompok-kelompok bersenjata yang saling bersaing menguasai berbagai wilayah negara, melakukan kekejaman terhadap warga sipil. Pembunuhan, penyiksaan, penjarahan, dan pemerkosaan digunakan sebagai senjata perang. Impunitas merajalela, dan pelaku kejahatan jarang dimintai pertanggungjawaban. Penduduk hidup dalam teror yang terus-menerus, tidak tahu kapan atau di mana kekerasan akan menimpa mereka. Krisis kemanusiaan semakin parah setiap hari, dengan ribuan orang terlantar dan tidak memiliki akses ke makanan, air bersih, dan perawatan medis. Komunitas internasional perlu bertindak segera untuk melindungi warga sipil, melucuti kelompok-kelompok bersenjata, dan mendorong rekonsiliasi nasional di Republik Afrika Tengah. Sejak jatuhnya Muammar Gaddafi pada tahun 2011, Libya telah jatuh ke dalam kekacauan politik dan sosial. Berbagai faksi bersenjata memperebutkan kekuasaan, mengubah negara itu menjadi medan perang. Warga sipil terjebak dalam baku tembak, hidup dalam ketakutan terus-menerus akan pemboman, penculikan, dan pembunuhan. Kurangnya keamanan dan ketidakstabilan menghambat pembangunan kembali negara. Libya telah menjadi rute perdagangan manusia dan senjata, yang semakin memperburuk ketidakstabilan di kawasan ini. Komunitas internasional perlu mendukung upaya untuk mencapai kesepakatan damai yang abadi di Libya, yang memungkinkan pembentukan pemerintahan yang stabil dan pembangunan kembali negara. Nigeria, negara terpadat di Afrika, menghadapi ancaman terus-menerus dari kelompok teroris Boko Haram, yang menyebarkan teror di utara negara itu. Boko Haram, yang dikenal karena serangan brutalnya terhadap warga sipil, penculikan massal, dan penggunaan tentara anak-anak, menyebabkan kepanikan dan ketakutan di kalangan penduduk. Orang-orang hidup dalam kewaspadaan yang terus-menerus, mengkhawatirkan hidup mereka. Konflik agama dan etnis juga memicu kekerasan di Nigeria. Perebutan tanah, sumber daya alam, dan kekuasaan politik menyebabkan ketegangan dan bentrokan antar berbagai kelompok. Pemerintah Nigeria, dengan dukungan komunitas internasional, perlu memerangi terorisme, mendorong dialog antaragama, dan menemukan solusi damai untuk konflik etnis. Pakistan menghadapi ancaman terus-menerus dari kelompok-kelompok teroris, yang menggunakan negara itu sebagai basis untuk merencanakan dan melaksanakan serangan di dalam dan luar perbatasannya. Bom bunuh diri, pembunuhan, dan penculikan sering terjadi di berbagai wilayah negara. Penduduk hidup dalam ketakutan terus-menerus, tidak tahu kapan atau di mana kekerasan akan menimpa mereka. Ketidakstabilan politik dan korupsi juga berkontribusi pada situasi berbahaya di Pakistan. Kurangnya kesempatan dan kemiskinan menyebabkan banyak anak muda bergabung dengan kelompok ekstremis. Pemerintah Pakistan perlu memerangi terorisme dengan tegas, mendorong pendidikan dan pembangunan ekonomi, dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. Bagaimana teman-teman? Apa pendapat kalian tentang daftar ini? Sangat menyedihkan melihat begitu banyak negara menderita akibat kekerasan dan ketidakamanan. Tulis di kolom komentar jika kalian tahu negara lain yang seharusnya ada di sini. Penting untuk diingat bahwa, di balik statistik, ada kisah hidup, keluarga yang hancur, dan impian yang terhenti. Kekerasan tidak pernah menjadi solusi, dan dunia membutuhkan perdamaian. Jangan lupa like video ini, dan subscribe channel ini untuk konten lainnya seperti ini. Sampai jumpa lagi.